Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin dari kelas IF 18E akan menjelaskan tentang Joint Application Development atau disingkat JAD. Poin-poinnya yang pertama adalah pengertian JAD, alasan menggunakan JAD, tahap-tahap dalam JAD, kelemahan serta kelebihan dalam JAD. Yang pertama, pengertian Joint Application Development atau JAD. Dimulai oleh Chuck Morris dan Tony Crawford di IBM pada tahun 1977. Crawford mendefinisikan JAD sebagai konsep perancangan sistem interaktif yang melibatkan kelompok-kelompok diskusi yang dipertemukan oleh suatu workshop yang produktif dan kreatif untuk memperoleh persyaratan, requirement, dan spesifikasi fungsional and technical spec yang berkualitas. Ada beberapa alasan pentingnya keterlibatan user dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi menurut Laila Demordaran. Yaitu yang pertama, kebutuhan user. User adalah orang dalam perusahaan. Sistem analis atau ahli sistem adalah orang di luar perusahaan. Sistem informasi dikembangkan bukan untuk membuat sistem, tapi untuk user agar sistem bisa diterapkan. Sistem tersebut terus bisa menyerap kebutuhan user dan mengetahui kebutuhan user itu sendiri, sehingga keterlibatannya dalam pengembangan sistem informasi akan meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan sistem tersebut. Yang kedua, pengetahuan akan kondisi lokal. Pemahaman terhadap lingkungan di mana sistem informasi akan diterapkan perlu dimiliki oleh perancang sistem informasi. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut, perancang sistem meminta bantuan user yang menguasai kondisi lingkungan tempatnya bekerja. Yang ketiga, keengganan untuk berubah. Seringkali user merasa bahwa sistem informasi yang disusun tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengurangi keengganan untuk berubah tersebut dapat dikurangi bila user terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi. Mengapa menggunakan Joint Application Development? Ada beberapa faktor yang kami dapat mengapa kita harus menggunakan Joint Application Development. Yang pertama adalah bertambah besarnya jumlah tim. Yang kedua, fokus pada kualitas dan produktivitas. Yang ketiga, pemakai semakin pintar. Yang keempat, bergeser dari teknologi bisnis. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zainuddin mengenai tahap-tahap Java Application Development. Yang pertama yaitu Project Definition. Dalam fase ini manajemen hanya menjelaskan kepada tim project apa yang akan dijalankan. Lalu yang kedua ada Research. Dalam tahap ini manajemen menemui orang-orang bisnis dan melakukan aktivitas seperti mengamati, melihat kembali, dan diskusi. Setelah itu barulah menemui perancang sistem dan melakukan technical meeting. Lalu ada tahap Preparation. Dalam tahap ini precision meeting yang berisi orientasi overview oleh para leader. Intinya pada tahap ini semua yang terlibat dalam proyek ini mempersiapkan material apa saja, kemudian peralatan apa saja yang dibutuhkan ketika proyek ini berjalan. Lalu ada JAD Session. JAD Session ini secara garis besar melibatkan beberapa orang, yaitu user sponsor. User sponsor ini melibatkan orang yang mendanai proyek ini. Lalu ada end user, business user, dan manager. Business user ini terdiri dari dua jenis, yaitu real end user dan representative end user. Lalu ada fasilitator. Seorang fasilitator berfungsi sebagai moderator dan mengarahkan setiap aktivitas JAD. Lalu sistem analisis. Sistem analisis ini sistem apa sih yang digunakan dalam analisis JAD ini. Lalu ada scribe. Scribe ini yaitu peserta JAD yang bertugas untuk mencatat isi dari sesi JAD. Lalu final dokumen. Final dokumen ini menghasilkan beberapa dokumen, yaitu list of objective, system scope, functional requirement, benefit, dan seterusnya. Lalu ada kelebihan JAD. Kelebihan JAD yaitu jika pengembang dan user bekerja sama dalam satu tim akan sangat mendukung penerapan prototyping, melibatkan kerjasama tim proyek, dan selanjutnya.
Lalu ada kekurangan JAD, dana yang diperlukan untuk membangun suatu sistem lebih mahal dan dalam analisa sistem akan memakan waktu yang lebih lama. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya dan Jainuddin. Selebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dan rekan-rekan sekalian memahami mengenai Java Application Development. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.